Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat siang untuk teman-teman semua. Selamat berada di rumah masing-masing. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan juga semoga kita dijauhkan dari penyakit, dari wabah virus penyakit ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam kesempatan kali ini kami kelompok 6 akan menjelaskan tentang format usulan penelitian tindakan kelas. Namun sebelum menjelaskan pada kesempatan kali ini, mari kita buka penjelasan kami dengan pembacaan basmalah, dengan harapan apa yang akan kami jelaskan, apa yang akan kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik, saya akan mempersilahkan kepada pemateri dari pemateri pertama sampai terakhir dengan tanpa saya pandu lagi. Kepada pemateri, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yaitu akan membahas tentang sistematika dari penulisan ulasan proposal penelitian tindakan kelas, di mana sebelumnya sudah kita bahas tentang berbagai topik yang ada di PTK, mulai dari model-model dalam PTK hingga pengelolaan dan analisis data. Selanjutnya kami dari kelompok 6 yaitu akan membahas tentang sistematika dari penulisan usulan proposal penelitian tindakan kelas, di mana di dalamnya yaitu berisi tentang yang pertama judul penelitian, yang kedua yaitu bidang kajian atau ilmu, yang ketiga pendahuluan, yang keempat kajian pustaka atau teori, yang kelima yaitu metode penelitian, yang keenam jadwal penelitian, yang ketujuh daftar pustaka, dan yang terakhir yaitu lampiran. Baik, kali ini saya sebagai pemateri yang pertama yaitu akan membahas tentang judul penelitian. Menentukan judul penelitian merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam menulis usulan PTK. Langkah ini sebenarnya mudah, tetapi sangat menentukan alur pikir bagi peneliti maupun pembacanya. Di sini ada ketentuan-ketentuan dalam menentukan judul. Jadi di sini ada juga ketentuan-ketentuan yang akan menentukan judul. Yang pertama yaitu judul hendaknya ditulis singkat. Artinya judul itu harus singkat, padat, dan jelas. Yang kedua yaitu menggambarkan tujuan penelitian tindakan kelas. Yang ketiga yaitu menggambarkan masalah yang akan diteliti. Yang keempat yaitu menggambarkan tindakan untuk mengatasi masalah. Yang terakhir yaitu menambahkan keterangan populasi tempat penelitian yang akan dilakukan. Kalau tidak paham nanti bisa ditanyakan. Selanjutnya yaitu dalam judul penelitian tindakan kelas hendaknya sudah dapat memberikan gambaran tentang apa yang menjadi permasalahan. Artinya teman-teman nanti kalau sudah menemukan judulnya, terlebih dahulu teman-teman itu harus tahu apa yang menjadi permasalahan di dalam judul tersebut. Selanjutnya yaitu bidang kajian ilmu. Dalam poin ini peneliti harus menuliskan tentang bidang yang sesuai dengan objek. Artinya misalnya dalam pelajaran ini yaitu dalam bidang PAI contohnya. Artinya sampean teman-teman harus meneliti yaitu harus sesuai dengan objek. Contohnya dalam
Contohnya misalnya dalam hal ini yaitu dalam bidang PAI. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya pasrahkan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini pemateri kedua akan menjelaskan tentang poin yang C dan D, yaitu di sini yang C adalah pendahuluan. Dalam beberapa referensi ada beberapa pendapat tentang kajian pendahuluan ini, yaitu ada yang berpendapat bahwa pendahuluan di sini hanya menyangkut pada latar belakang masalah, sedang perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat hasil penelitian ada di poin setelahnya. Ada juga yang menggabungkan semuanya ke dalam poin pendahuluan. Jadi pemateri di sini lebih setuju untuk digabungkan ke dalam pendahuluan. Dan sehingga poin-poinnya di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah ini, peneliti mengemukakan kondisi yang seharusnya dan kondisi yang ada sehingga jelas adanya kesenjangan yang merupakan masalah yang menuntut untuk dicari solusi melalui penelitian tindakan kelas yang tepat. Dan di sini yang kedua adalah rumusan masalah. Di mana di sini rumusan masalah dibagi menjadi 2. Yang pertama, kesenjangan antara situasi yang diharapkan dan yang dapat dipecahkan, dan yang kedua, rancangan tindakan pembelajaran yang mempunyai landasan kontekstual dibagi menjadi 3. Yang ketiga ditanyakan dalam kalimat tanya, dan yang ketiga sini tujuan penelitian, di mana di sini tujuan penelitian dibagi menjadi 2. Yang pertama dirumus secara tegas, yaitu tujuan yang ingin dicapai melalui suatu penelitian tindakan kelas, dan yang kedua objektif atau dapat dikuantifikasikan, seperti itu. Dan yang keempat yaitu manfaat hasil penelitian. Di sini hasil penelitian sehingga tampak potensial untuk perbaikan pembelajaran di kelas dan tampak manfaatnya bagi siswa, guru maupun komponen pendidikan lain di sekolah. Dan poin yang keempat di sini adalah yang D, yaitu kajian pustaka. Di mana di sini kajian pustaka berisi tentang kajian teori yang relevan yang mendasari PTK dan penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti. Agar orang menguasai teori, maka orang harus membaca. Sumber bacaan yang baik adalah yang relevan, lengkap dan mutakhir. Relevansi terkait dengan kecocokan antara permasalahan yang diteliti dengan teori yang dikemukakan. Kelengkapan berhubungan dengan sumber yang dibaca dan dimutahiran berkenaan dengan dimensi waktu. Makin baru sumber yang digunakan, maka semakin mutawatir teori yang ada. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya pasrahkan kepada pemateri yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Dalam bagian ini dikemukakan setting, objek, waktu dan lokasi penelitiannya. Prosedur penelitian dirinci dengan memperhatikan tahapan pada setiap siklus PTK, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan atau evaluasi, dan refleksi. Hal yang paling penting dalam menguraikan bagian ini adalah gambaran prosedur secara rinci dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan evaluasi refleksi yang berupa siklus-siklus pelaksanaan. Pada masing-masing siklus dikemukakan indikator keberhasilan, yaitu diharapkan lebih dari 1 dengan asumsi bahwa indikator keberhasilan penelitian secara keseluruhan tidak akan tercapai jika hanya menggunakan 1 siklus. Masing-masing siklus diuraikan dengan sistematika. Siklus pertama, perencanaan. Beberapa hal yang perlu diuraikan. Yang pertama, merencanakan tindakan yang akan diterapkan dalam memecahkan masalah. Kedua, mengembangkan skenario tindakan. Ketiga, menyusun format instrumen. Dan keempat, menyusun format evaluasi. Tindakan atau perencanaan. Menerapkan tindakan berdasarkan skenario. Pengamatan. Melakukan observasi selama pelaksanaan dan menilai hasil tindakan. Refleksi. Hal-hal yang dilakukan antara lain
Yang pertama, melakukan evaluasi dari tindakan yang dilakukan. Kedua, memperbaiki pelaksanaan tindakan sesuai dengan evaluasi untuk diterapkan pada siklus berikutnya. Siklus kedua, perencanaan. Pada perencanaan siklus kedua, yang pertama mengidentifikasi masalah yang telah diungkap pada hasil refleksi siklus pertama. Kedua, mengembangkan tindakan pada siklus 2. Tindakan, pelaksanaan tindakan siklus 2. Pengamatan pelaksanaan tindakan 2. Refleksi, mengevaluasi dan memperbaiki tindakan 2. Dan di sini saya akan menjelaskan pula jadwal penelitian. Jadwal penelitian berisi penjelasan kegiatan yang akan dilakukan, waktu dimulai pelaksanaan, dan menyusun laporan hasil penelitian. Baik, cukup di sini. Saya pasrahkan ke materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang daftar pustaka dan juga lampiran. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan tentang judul sampai dengan metode penelitian. Jadi saya akan menjelaskan apa itu daftar pustaka seperti itu. Telah kita ketahui bersama bahwa daftar pustaka itu memuat atau meliputi dari buku, jurnal, atau referensi yang kita jadikan acuan atau patokan dalam meneliti seperti itu. Setelah itu dalam daftar pustaka ini ada cara penulisannya. Contohnya, yang pertama yaitu kita tulis nama dari penulis buku, misalnya namanya Muhammad Iqbal. Terus setelah itu titik. Nah, setelah itu judul buku dari buku yang kita kutip. Misalnya aliran-aliran ilmu filsafat atau dan semacamnya. Setelah itu titik lagi. Selanjutnya adalah tahun terbitnya buku. Nah, ada titik lagi, terus penerbit dari buku tersebut, koma, tahun terbit. Setelah itu setelah tahun terbit, titik kembali, dan kalau ada atau dicantumkan cetakan keberapa itu dicantumkan titik cet titik cet titik cetakan keberapa, 1 entah 2 entah 3 seperti itu. Jadi itu sistematika penulisan daftar pustaka. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lampiran. Nah, di lampiran ini dicantumkan dokumentasi yang kita peroleh dari penelitian itu. Misalnya foto, dokumen-dokumen penting atau semacamnya. Bisa juga dicantumkan instrumen-instrumen yang kita gunakan dalam penelitian. Misalnya instrumen wawancara, instrumen observasi, misalnya instrumen angketnya seperti apa, itu dicantumkan dalam lampiran-lampiran ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.